Shalom, puji Tuhan. Shalom. Semangat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kalau kami berada di tempat ini, di gerejamu, itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Kau yang akan berkati untuk setiap jemaat-Mu yang belum sampai ke tempat ini, Engkau hantar ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami mau kenakan selengkap senjata Allah dengan menggunakan perisai iman dan kasih, berjubahkan kerendahan hati, berketopongkan keselamatan. Dan kami minta pasukan malaikat-Mu Tuhan untuk membentengi gereja-Mu ini Tuhan, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, di setiap sudut, setiap soto dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mintakan roh sukacita, puji-pujian atas setiap kami, dan kami masuk dalam gerbang-Mu dengan puji-pujian. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan itu baik, amin. Kita akan masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita untuk menyambut Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita akan masuki gerbangnya dengan lebih lagi, dengan hati yang bersyukur. Amin. Karena halamannya penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Yes Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kalau hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiragaku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiragaku. Katakan Dia kiragaku, Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku, oh Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiragaku. Katakan bersama, Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku, oh Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Haleluya. Tuhan adalah kekirangan kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiragaku. Dia kiragaku, Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku, oh Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Sekali lagi, Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Bersuka sebab Dia kiragaku, oh Dia kiragaku, oh Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Ku bersuka sebab Dia kiragaku. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang pilihan Allah. Kita adalah umat pemuji dan kita adalah anak perjanjian.
Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalawan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey. Kitalah umat pemenang, amin. Kita anak pemenang, kita umat pemuji, anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalawan maut. Kitalah umat pemenang, kita, amin. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Anak Allah, hey, 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 hey, hey. Haleluya. Silakan duduk. Kita bersyukur karena kita adalah umat pemenang. Amin. Sebab Tuhan baik dan kasih-Nya pada kita itu tulus dan setia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul, amin Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur, meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya, kasih-Nya pada kita tulus dan setia.
Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Syukur kami di hadirat-Mu, syukur kami di tatamu yang kudus. Kau yang kami sembah, Kau yang diagungkan, nama-Mu Yesus, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu, buat keajaiban, buat kemenangan, buat kesembuhan, buat kelepasan. Kita batasinya, kita sikiara la bala 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 bala, sikiara la bala 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 bala. Curahkan, curahkan, curahkan urapan baru-Mu. Fresh anointing, new anointing come down. Ira bala 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 bala, sikiara la bala bala. Yesus, Yesus, ajaib, ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ira bala 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 bala, sikiara la bala bala bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kiara la bala 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 bala. Sikiara la bala 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 bala. Curahkan, curahkan, curahkan urapan baru dan surga terbuka atas kami. Kiara bala 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 bala. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami umat pilihan Allah yang dikuduskan, yang dipilih dan ditentukan Bapa. Iralah bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Bala 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 basiara la bala. Sini di dalam bala 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 bala. Kesatuan Roh Tuhan, kekudusan, Spirit of Unity Tuhan ada di gereja-Mu ini Tuhan. Spirit of Unity ada di gereja ini Tuhan, dalam nama Yesus. Fresh anointing, new anointing. Api Tuhan ada di tempat ini. Api Tuhan membakar setiap kami. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan, hanya bagi Tuhan. Segala pujian sembah kami Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima yang terbaik atas hidup kami ya Allahku. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat
Di situ kami akan temukan kasih Bapa. Dan kami akan panggil nama-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Kita panggil nama Tuhan. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami, yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indahkah Tuhan. Kau ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin, amin. Sungguh indah, sungguh indahkah Tuhan. Kau menara perlindungan kami, menara perlindungan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita akan cari wajah Tuhan dan menemukan kasih Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu dan ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami, seruan hatiku. Katakan, mari jemaat bangkit berdiri. Sungguh indahkah Tuhan. Amin Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh
kami punya Bapa yang baik untuk kehidupan setiap kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dan cinta-Mu buat kami Tuhan, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati buat kami, menebus dosa kami, sehingga hari ini kami bisa bersukacita dan berharap akan kebaikan Tuhan di dalam penebusan Kristus Yesus. Tuhan, berbicaralah buat hati kami pagi hari ini secara pribadi, dan kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap benih firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu yang sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bapak Gembala kita memberikan visi di tahun 2023 ini, melihat ke depan. Dan cara kita melihat dan apa yang kita lihat ke depan akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Kalau kita punya harapan yang di depan kita, maka kita bisa bertahan dengan iman kita. Kalau kita bisa melihat janji Allah yang di depan kita, sekalipun kita di dunia ini atau sekarang ini mengalami banyak kondisi atau tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan, itu tidak akan membuat iman kita berhenti, karena kita punya pengharapan, kita punya janji melihat ke depan apa yang Tuhan janjikan, baik di hidup yang sekarang, bahkan sampai di hidup yang kekal, karena Allah telah membuktikan kasih-Nya. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah mengasihi kita? Kadang mungkin kita berpikir, apa bukti Allah mengasihi kita? Mungkin kadang-kadang kita bisa meragukan kasih Allah, keberadaan Allah. Mungkin kadang ketika kita udah mengaku percaya, kadang-kadang ketika menghadapi situasi kehidupan kita bisa merasa bahwa Allah itu ada atau tidak. Kalau kita percaya Allah itu ada, kadang kita bisa berpikir bahwa apakah Allah itu peduli dengan hidupku? Dan seringkali sebagai manusia kita mengukur kasih Allah, kebaikan Allah dari hal-hal yang bersifat materi. Sehingga kadang-kadang kita bisa ragu dari kondisi kehidupan kita, dari hal-hal yang bersifat materi yang kelihatan. Tapi sebetulnya apa bukti Allah mengasihi kita? Dia telah membuktikannya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau Bapa di surga mengasihi kita, sebagai buktinya Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia sudah memberi yang terbaik. Karena kalau kita di sisi Bapa misalnya, apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk orang yang bisa kita cintai? Sebagai manusia saja, Bapak Ibu punya istri, punya suami, punya keluarga, punya anak, atau bahkan mungkin punya sahabat atau keluarga. Kalau kita mencintai mereka atau mengasihi mereka, pasti ada beberapa buktinya, indikasinya, indikatornya. Dan biasanya kita ingin menyenangkan hati mereka atau menyentuh hati mereka dengan sesuatu yang bisa kita berikan. Sama dengan Bapa di surga, apa yang terbaik yang Dia punya di surga, yang Dia bisa berikan untuk hidup kita. Dan ternyata kita mengatakan Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang Bapak punya di surga, seluruh alam semesta ini milik Allah. Dan ketika Dia memberikan apa yang terbaik itu, ternyata bukan sebuah benda atau sesuatu, bahkan bukan malaikat. Kalau di surga mungkin jalannya emas, ternyata bukan emas, bukan perak. Tetapi ketika Dia ingin memberi yang terbaik itu ada pada seorang pribadi, Yesus, yang diberikan buat kita. Dan pada akhirnya kalau kita baca di Injil Yohanes, Dia Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah bukti cintanya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, suami dengan istri pasti ingin bersama-sama. Itu bukti cinta. Kalau ada pasangan yang hanya menerima uangnya saja, pasti bukan cinta. Tapi bukti cinta itu setelah menikah justru ingin bersama-sama. Dan itulah Allah kita yang Dia buktikan dengan kasih-Nya, dan kemudian Dia memilih kita. Percayakah kita dipilih Allah? Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita yang dipanggil, kemudian kita dipilih, dan kita belajar setia setelah kita melihat kesetiaan Tuhan. Alkitab berkata sekalipun kadangkala kita tidak setia, tapi Allah itu setia, tetap setia dengan janji-Nya.
dengan melihat kesetiaan Allah dan menerima kebaikan Allah, itu yang membuat kita belajar, kita sekarang belajar setia kepada Tuhan dan kepada sesama. Setelah lebih dulu kita menerima kasih-Nya dan kesetiaannya, di mana kadangkala kita tidak setia tapi Allah tetap setia selama kita datang kepada Dia. Dan setelah kita menerima bukti kasih dan kesetiaannya, itu membuat hati kita selalu ingin memberi bagi sesama dan kepada Tuhan. Karena kita telah lebih dulu merasakan kasih dan kesetiaannya. Dan kita dipanggil. Di dunia ini kalau mau dibagi dua kelompok besar. Ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Keselamatan di dalam Kristus. Ada yang percaya. Dan cara Allah menyelamatkan manusia adalah dengan, Paulus berkata, dengan kebodohan pemberitaan Injil. Jadi Injil itu diberitakan, keselamatan dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang mau percaya, mau membuka hatinya, mau merespon. Itu menjadi kekuatan, menjadi batu penjuru. Tapi bagi yang gak mau menerima, itu sebuah kebodohan. Maka sebagian orang di dunia ini berpikir bahwa apa itu keselamatan, apa itu salib, apa itu keselamatan dalam Kristus, itu tidak masuk akal, itu kebodohan. Tapi bagi kita, salib Kristus itu kekuatan, keselamatan kita, pengharapan kita. Maka sekarang Tuhan memanggil nih, memberitakan lewat hamba-hambanya. Kalau kita baca Alkitab, lewat hamba-hamba Tuhan, mungkin lewat keluarga, lewat teman, keselamatan dalam Kristus. Dan disitulah sebetulnya Allah ingin memilih kita. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita lihat, baca di Yesaya pasal 44, kita buka ayatnya, sudah ada di slide. Ayat yang kedua, Yesaya 44, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun. Itu adalah simbol nama Israel. Artinya orang benar, lurus hati, tulus hatinya. Yang telah kupilih. Yang telah kupilih. Next slide, ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Kenapa dia memilih kita? Karena dia mau memberkati kita. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Pada zaman dulu kalau era pertanian selalu dibutuhkan hujan untuk bisa menanam dan memanen. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan Tuhan memilih kita untuk dijadikan saksi bagi dunia ini. Dia ingin memberkati kita lebih dulu, seperti panggilan Abraham, supaya kita menjadi berkat. Kita merasakan berkat Allah dan tidak berhenti di situ. Selalu panggilan orang percaya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Berkat itu tidak bisa berhenti di diri kita sendiri. Kita harus menyalurkannya apapun bentuknya. Berkat jasmani dan rohani. Kita harus menyalurkannya karena itulah panggilan kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Dia mencurahkan air ke tanah yang haus. Tanah hati kita. Dia mencurahkan air kehidupan buat kita. Sehingga orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya bisa punya kehidupan dari dalam hatinya. Roh Kudus menghidupkan, firman itu menghidupkan kita. Sehingga ada kehidupan. Karena kita diubahkan dari dalam, roh kita dilahirbarukan, Yohanes pasal 3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa menikmati kerajaan Allah atau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Maka kita harus lahir kembali dengan percaya. Pada mulanya kita percaya akan pemberitaan firman itu, keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian ada kehidupan, ada aliran air kehidupan dalam hati kita. Dan kemudian dia akan memberikan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering, ke hati yang kering. Sebelum mengenal Tuhan hati kita kering. Tapi setelah kita menerima dia terus memberikan kepuasan dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan, bukan hal-hal yang bersifat materi yang ada di dunia ini. Meskipun Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita bahkan sampai berkelimpahan, tapi kalau kita salah fokus kita dalam mengejar apa yang ada di dunia ini, apa yang sementara, maka itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati yang kering itu, yaitu pribadinya sendiri. Raja Salomo berkata di kitab Pengkhotbah setelah dia melewati semua masa hidupnya dalam semua kegemilangan prestasinya. Jadi salah satu raja yang paling berhasil, yang paling makmur, dia dikenal di antara bangsa-bangsa, dia punya hikmat, bahkan istrinya 1000,
Dia bisa menikmati semuanya, kekayaan, kenikmatan dunia, kehidupan di kerajaan, dia punya rakyat, dia punya semuanya. Tapi di akhirnya dia berkata semuanya sia-sia. Maksudnya di luar Tuhan atau di luar Kristus, semua itu sia-sia. Kalau saya yang berkata seperti itu, Bapak Ibu boleh nggak percaya, karena saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau itu Raja Salomo, di mana dia telah menikmati semuanya, kekayaan, kerajaan, hormat, kemuliaan dunia, hikmat, semua dia punya. Dan akhirnya dia berkata di luar Kristus, semuanya sia-sia. Maka hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita. Dan dia memberi pesan, takutlah akan Allah, hidupilah, turutilah perintah-perintahnya dan kebenarannya. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan itu adalah inti dari kehidupan kita orang percaya. Kalau kita dipilih Tuhan, hidup kita bagi Tuhan. Dan kemudian berkat kita, Tuhan ingin memberkati kita bahkan sampai ke anak cucu kita. Berkat generasi. Dan di dalam Kristus, dia menjadi terkutuk supaya kita diberkati. Karena orang yang tergantung di atas kayu salib terhitung sebagai orang yang terkutuk. Yesus tidak layak menerima itu, tapi dia menerimanya. Dan kita yang tidak layak menerima kebenaran Allah justru menerimanya karena kasih anugerah Allah. Bukan karena kebaikan kita, tapi kebaikan Allah yang dia berikan. Dan bagi yang mau percaya, dia menerima itu. Berkat dalam Kristus Yesus. Next slide. Setelah kita mengerti kita adalah umat kerajaan, kita akan baca ayatnya, Keluaran pasal 19, ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman. Karena banyak kita mungkin mendengarkan suara tapi tidak memperhatikan, tidak menyimpan dalam hati. Yang Tuhan mau adalah sungguh-sungguh mendengarkan. Di Israel orang-orang Yahudi mereka sangat pegang di Ulangan pasal yang ke-6, Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Semua dimulai dari pendengaran, karena dari pendengaran akan muncul iman. Maka kita harus memperhatikan apa yang masuk dalam hidup kita melalui panca indera kita, terutama mata dan telinga. Apa yang masuk ini akan membangun iman atau membangun ketakutan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman. Keseriusan kita, hati kita, kehausan kita akan mendengarkan firman. Mempelajarinya, menyimpan dalam hati dan belajar melakukan dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, karena akulah yang mempunyai seluruh bumi. Pada awalnya Allah memilih setelah kejatuhan Adam, Allah memilih sebuah bangsa, dimulai dari satu orang. Dia panggil satu orang yang namanya Abraham. Dan dari Abraham kemudian Allah membangkitkan sebuah bangsa yang bernama Israel. Tujuan Allah supaya Israel itu diberkati, jadi harta kesayangan, jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Untuk menunjukkan bahwa ada Allah yang berbeda dari Allah-Allah lain. Melalui sebuah bangsa ini. Dan ujungnya Allah ingin semua bangsa diselamatkan melalui keberadaan bangsa Israel. Tapi singkat cerita Israel gagal, menolak Allah, bahkan membunuh Yesus waktu di zaman Yesus hidup, menolak kehadiran Mesias, sehingga sampai hari ini bangsa Israel belum diselamatkan karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Dan kemudian Allah memilih bangsa-bangsa di luar Israel, yaitu kita. Dan Injil diberitakan di mana-mana, termasuk kita sampai hari ini menjadi yang namanya gereja di Perjanjian Baru. Peristiwa Pentakosta, lahirnya gereja perjanjian baru, dan sekarang kita adalah umat kerajaan yang ditebus oleh darah Kristus. Dan kita sekarang dipilih untuk menjadi harta kesayangan Allah. Supaya Allah mengangkat gereja, memberikan gereja itu kemuliaan, karunia, kuasa untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka juga percaya kepada Allah. Jadi itu tujuan Allah memanggil kita sekarang. Nah sekarang kita sebagai gereja, yaitu tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala, Allah memberikan semua yang dia punya untuk gerejanya. Dan kita sekarang tugas kita adalah menerima berkat itu dan bergerak untuk membagikan, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Untuk itulah kehidupan kita. Di setiap aspek hidup kita, mungkin kita bekerja, mungkin kita ibu rumah tangga, mungkin di keluarga, mungkin di kantor, mungkin di sekolah atau di kampus. Dan itulah panggilan kita sebagai umat pilihan
yang dimana dulu Israel, sekarang kita gerejanya. Dan bahkan Paulus berkata bangsa-bangsa lain ini yang gereja ini akan dalam tanda petik memprovokasi bangsa Israel. Supaya mereka melihat, wah gereja diberkati Tuhan. Kenapa bukan kita? Untuk supaya bangsa Israel juga kembali kepada Allah. Sama seperti hatinya Paulus. Sama sepertinya hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Di mana mereka dari darah mereka Yahudi dan Israel, tapi mereka menangis buat bangsanya karena mereka bangsanya belum menerima Yesus. Dan sekarang anugerah ini diberikan kepada gereja setelah Yesus menjadi manusia, dan kita sekarang berjarak 2000 tahun setelah Yesus. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, dia mati kurang lebih 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun gereja sudah ada. Dan itulah fungsi gereja. Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan bagi yang percaya dia masuk dalam golongan gereja, termasuk kita sekarang. Kita ini umat kerajaan. Kita baca lagi Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jadi pemerintahan kita adalah kerajaan secara rohani. Walaupun kita di Indonesia, tapi secara rohani Yesus raja kita. Dan kita adalah imam-imam. Maka disebut imam-imam dalam kerajaan. Kerajaan Yesus. Dan sekarang kita adalah imam. Itu panggilan kita. Karena dipilih, dan bangsa yang kudus. Apa itu kudus? Dipisahkan dari dunia. Caranya, sistemnya, cara kerjanya berbeda atau berseberangan dengan dunia. Itulah kudus. Kudus itu dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Kalau kita beli barang, mungkin itu tas atau sepatu dari mall atau mungkin online shop, kita beli, dipisahkan karena kita udah bayar, itu jadi milik kita. Artinya barang itu dipisahkan buat kita untuk kita pakai. Dan kita adalah umat pilihan Allah, dikuduskan oleh darah Yesus, dipisahkan, berbeda dari dunia. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi hidup dengan penyediaan surga. Jadi kalau dunia bisa krisis, sebetulnya kita hidup dengan suplainya surga. Orang percaya bisa terkena dampak kelaparan atau dampak krisis ekonomi bisa. Alkitab mencatat Abraham mengalami Ishak, tapi tetap dalam suplai dan penyediaan surga. Maka sekalipun kadang pintu tertutup, kita merasa pintu tertutup buat kita, tapi Tuhan bisa bukakan jalan lain atau pintu lain, karena sumber kita adalah Tuhan. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kita adalah kerajaan imam, kita adalah umat kerajaan. Kita punya pemimpin, kepala kita Yesus, dan kita adalah imam. Tugas imam adalah sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Sekarang kalau kita mengerti bahwa kita imam yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita telah menerima kasih dan kebaikannya. Sekarang tugas kita adalah melayani sesama dalam bentuk pelayanan apapun, bisa di gereja, bahkan dalam kehidupan di masyarakat, bertetangga, di kantor, dimanapun kita ada. Ingat, identitas kita adalah imam yang dikuduskan, yang telah dipisahkan, dikhususkan oleh Allah. Maka Allah akan mensuplai semua yang kita perlukan, termasuk untuk berbuat baik, termasuk itu karunia, termasuk itu kuasa untuk mendoakan. Mungkin tetangga Anda ada yang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Mungkin teman-teman kita ada yang sedang galau, ada yang sedang lagi stres, ada yang lagi depresi, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa mendengarkan mereka, keluh kesah mereka. Kita bisa menemani mereka. Apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Kita sebagai imam mendoakan bagi Allah, terutama untuk orang yang belum percaya. Termasuk juga untuk sesama orang percaya. Kita perlu bersama-sama dalam kelompok umat kerajaan ini. Kita nggak bisa terpisah. Panggilan untuk hidup sendiri itu bukan panggilan Tuhan. Kita memang tidak diciptakan untuk sendiri. Maka kita digambarkan dalam Alkitab juga sebagai domba. Domba itu mudah tersesat. Domba itu harus dalam kawanan dan dipimpin oleh gembala. Karena domba yang berjalan sendiri lebih rawan diserang binatang buas. Maka kita harus tinggal dalam kawanan kelompok orang percaya, bukan untuk eksklusif, tapi untuk dibangun iman kita, belajar bersama dan bersama gembala kita. Selalu dalam iringan kelompok ini. Untuk menjadi berkat bagi sesama.
Bukan artinya nanti eksklusif gereja sendiri, nggak mau kenal orang lain, bukan. Justru kita memberitakan kasih Tuhan. Ada waktunya kita berkumpul bersama, ada waktunya kita bersaksi keluar. Dan itulah panggilan kita. Kita adalah kerajaan imam. Kita lanjutkan lagi. 1 Petrus 2 diteguhkan oleh Petrus, Rasul Petrus. Di perjanjian baru dia menulis yang sama. Dia mengutip perjanjian lama. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu, apa Bapak Ibu, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, sekarang kita ada di dalam terang. Ada kemuliaan Tuhan yang terpancar saat kita di dalam Kristus. Apa yang hilang dari hidup Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa? Sebelumnya mereka telanjang tapi nggak malu. Karena kemuliaan Allah melingkupi mereka. Kitab Mazmur berkata setelah jatuh dalam dosa, Kitab Mazmur berkata gini, mereka manusia itu dibuat sedikit lebih rendah dari Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dimahkotai itu idenya adalah dikelilingi. Jadi kita itu dikelilingi oleh kemuliaan Allah. Dan begitu kita jatuh dalam dosa, kemuliaan itu merosot, kata surat Roma. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, atau menurun atau merosot, kita kehilangan sebagian kemuliaan Allah. Dan apa yang Adam lakukan? Dia menutup rasa malunya setelah berdosa, rasa malu, rasa takut bersembunyi dari Allah, dia buat pakaian sendiri dari daun pohon ara. Dan kemudian Allah ternyata solusinya bukan itu, jalan keluar dosa bukan itu. Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang. Itulah Injil yang pertama di kitab Kejadian. Sebetulnya Yesus telah ada di kitab Kejadian meskipun samar-samar atau simbol-simbol. Kalau ada pakaian dari kulit binatang berarti ada binatang yang dikorbankan. Artinya kalau manusia berdosa harus ada pihak lain yang dikorbankan, yaitu Yesus Kristus itu. Ada binatang atau anak domba Allah itu yang dikorbankan. Dan Allah sendiri yang mengenakan pakaian itu kepada manusia. Waktu setelah mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam dan Hawa buat pakaian itu. Mencoba menutupi rasa malunya. Sama seperti hidup kita nih sekarang. Lihat manusia kita dan mungkin sekeliling kita. Kita mencoba menutupi, menaikkan nilai diri kita dengan apa yang tampak di luar. Entah itu barang yang branded, entah barang yang mahal, apapun namanya. Bisa rumah, bisa mobil, bisa pakaian. Dan gak ada yang salah. Kita bisa pakai dan miliki semua itu dengan cara yang benar. Tapi yang salah adalah waktu kita ingin membeli sesuatu untuk menaikkan harga diri kita, nilai diri kita, itu yang salah. Untuk menutupi rasa malu kita, itu yang salah. Dan ketika kita nggak memakai itu, kita merasa bahwa harga diri kita menurun, nilai diri kita menurun. Kalau nggak pakai sepatu merek tertentu, jalan kita jadi kurang percaya diri gitu. Kalau nggak pakai baju merek tertentu, kita ada yang merasa yang kurang. Padahal nilai diri kita adalah semahal harga darah Yesus. Di dalam Kristus kita sudah utuh dan lengkap di dalam Dia, surat Kolose. Kamu sudah lengkap dalam Kristus. Dia adalah kepala dari semuanya, kepala hidup kita. Yang telah memberikan semua dalam hidup kita, menganugerahkan semuanya. Jadi bersama Kristus kita ini utuh dan lengkap. Tidak perlu ditambahkan yang lain. Memang perlu nanti kita untuk kebutuhan sehari-hari, tentu saja Tuhan mengerti itu. Tapi dosa itu akhirnya hanya bisa ditutup oleh penebusan Kristus dalam hidup kita. Dan supaya kita menjadi miliknya, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, kita bangsa yang terpilih. Kita pilihan Allah. Waktu zaman Yesus hidup, ada rabi-rabi di sana di Yahudi bahkan sampai sekarang. Kebiasaan orang Israel waktu itu adalah murid memilih guru atau rabi. Termasuk Paulus itu muridnya Rabi Gamaliel yang terkenal waktu itu. Jadi makanya Paulus itu pinter. Dia bisa nulis surat perjanjian baru, mendominasi perjanjian baru itu Paulus. Tapi yang berbeda dari Yesus adalah dia memilih murid-muridnya. Kalau biasanya waktu itu murid-murid memilih Yesus, memilih guru, kemudian diseleksi diterima atau enggak. Tapi Yesus memilih murid-muridnya. Yang rata-rata mereka adalah orang yang tidak cukup terpandang. Walaupun orang Yahudi itu kalau dikatakan, kadang kita mendengar khotbah begini, murid-murid Yesus itu orang bodoh. Bisa jadi, tapi sudut pandangnya nggak seperti bodohnya orang Indonesia Bapak Ibu. Karena orang Yahudi itu dari kecil udah punya sistem pendidikan. Mereka diajar Taurat,
Taurat itu menjadi kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, semua mempengaruhi hidup mereka. Dan mereka itu melewati sistem pendidikan, sama seperti kita. Mungkin kira-kira seperti SD, SMP, gitu, kuliah. Kalau Yesus umur 30 jadi rabi, itu karena dia sekolah, bukan tiba-tiba jadi guru. Gak bisa, dia bisa dilempari batu, tiba-tiba ngajar di bait Allah. Gak bisa. Dan orang-orang panggil dia rabi, berarti memang dia punya jalur pendidikan itu yang diakui di sana. Jadi Yesus memilih murid-muridnya ini. Matius, pemungut cukai, nelayan, dan rata-rata mereka masih muda. Yang paling senior Petrus, makanya dia jadi pemimpinnya di antara 12 murid. Tapi rata-rata yang lain masih muda. Dan itulah yang tuliskan Paulus di surat Korintus, yang bodoh bagi dunia, yang terbelakang, yang terpinggirkan, itu yang dipilih Allah supaya memalukan hikmat dunia. Jadi keterbatasan kita sebagai manusia itu kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Maka Paulus berkata, aku ingin bermegah dalam kelemahanku. Karena saat aku lemah, kuasa Tuhan sempurna dalam hidupku. Jadi ini kabar baiknya, kalau kita dalam kelemahan dan keterbatasan sebagai umat pilihan Allah, kita mengizinkan kuasa Allah bekerja. Ketika kita menghadapi situasi yang kita berkata, aku gak mampu, dan itu yang bagus. Supaya kita berharap kepada Tuhan. Dan dalam keterbatasan kita, kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Saat aku lemah, maka aku kuat. Dan kita bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kita lengkapi lagi dengan di perjanjian baru tentang umat pilihan. Dari Titus pasal yang kedua. Bisa ditampilkan slide-nya. Titus pasal yang kedua. Surat Titus ini sangat indah kalau Bapak Ibu baca seluruhnya. Nggak panjang sih pasal-pasalnya surat Titus ini. Muridnya Paulus, anakku yang kukasihi, kata Paulus, sama seperti Timotius ya. Di situ dituliskan di surat Titus tentang kualitas hidup orang percaya, kualitas hidup umat pilihan. Seorang bapak yang baik, pemimpin rumah tangga yang baik, yang saleh, tidak bercacat, punya kesaksian hidup yang baik di keluarga dan di masyarakat. Di situ semuanya dituliskan. Dan itu yang Allah harapkan. Perubahan hidup kita sebetulnya, kualitas atau buah. Tapi nanti kita akan baca gimana caranya. Pasal yang kedua, kita lihat nih ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini siapa Bapak Ibu? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Itulah Yesus Kristus. Kasih karunia Allah dalam bentuk pribadi Kristus tadi, pemberian Allah yang terbaik, sudah nyata. Ayat 12, ketika kita belajar kasih karunia Allah dan anugerah Allah, kebaikannya bahwa kita ternyata diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena kebaikan Allah atau anugerah Allah. Dan ia akan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan dunia, hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia yang sekarang ini. Setelah kita mengenal anugerah dan kebaikan Allah, maka anugerah Allah itu akan mendidik kita. Melatih kita seperti bapak kepada anak. Surat Ibrani mengatakan kalau bapak mengasihi anak, dia menghajar anaknya. Kalau anaknya salah, menghajar itu dari kata aslinya pendidikan anak, child train, di training gitu anaknya. Seperti bapak melatih anaknya, mendidik anaknya, karena dia mengasihi kita. Next slide. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Awalnya kita terima anugerah Allah, dan biar anugerah dan kebaikan Allah itu kita terima terus menerus setiap hari, lalu kita bagikan, maka pribadi Allah itu, anugerah Allah itu akan mendidik kita. Saya tidak masukkan di slide, kemarin ketinggalan, kita tetap baca di ayat yang ke-13. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing, Titus 2 ayat 13, terpotong di sini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan dirinya, bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Kita lompat ke Titus pasal 3 ayat yang keempat. Tidak ada di slide, kita baca di Alkitab kita, Titus pasal 3 ayat yang keempat, ini ditambahkan. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Ayat yang ketiga begini, dahulu kamu sesat, kamu tidak taat, kamu hamba nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Kapan titik balik perubahan kita? Ayat yang keempat, ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada kita. Dan yang Yesus beritakan ketika dia datang pertama kali ke dunia ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Itulah periode masa anugerah Allah di mana anugerah itu dinyatakan dengan begitu rupa yang mungkin tidak ada di masa lain. Sebelum Yesus dan nanti setelah gereja lain lagi. Periode ini sekarang kita masih di dalamnya, tahun rahmat Tuhan ini kita masih ada di periode itu sampai nanti Yesus menjemput gerejanya, pengangkatan terjadi, pengangkatan gereja berhenti. Setelah itu masa sengsara, sampai masa sengsara besar. Lalu kedatangan Tuhan yang kedua kali menjejakkan kaki di bumi. Jadi sekarang Bapak Ibu perlu mengerti, kita hidup di masa apa? Ini adalah masa periode tahun rahmat Tuhan. Kita masih ada di fase di mana Yesus naik ke surga, sekarang dia ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekarang gerejanya kita masuk gereja akhir zaman. Itu yang diulang-ulang oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Timotius Bekti. Kita di masa akhir, memang kita di penghujung gereja akhir zaman. Gereja mula-mula kisah para rasul, sekarang kita di akhir nih, karena udah berjarak kurang lebih 2000 tahun, Yesus sudah naik ke surga, udah menyatakan keselamatan. Dan sekarang kita sedang menikmati kemurahan Allah ini, di mana keselamatan sepertinya begitu mudah diterima orang, di mana-mana ada keselamatan. Waktu masa Covid, Bapak Ibu perhatikan, sekalipun kita mengalami masa isolasi, yang berkembang itu apa? Teknologi. Hampir semua di seluruh dunia dipaksa pakai internet. Dan Tuhan mengerti, justru melalui itu, Tuhan itu selalu bisa mengambil keuntungan dari setiap kehidupan atau sebuah fase, termasuk waktu Covid kemarin, ketika internet berakselerasi, si iblis menggunakan caranya, tapi Tuhan juga menyatakan dan menggenapi tujuannya, yaitu Injil diberitakan di mana-mana, keselamatan terjadi di mana-mana, lebih cepat dari sebelumnya, akselerasi terjadi, banyak orang diselamatkan. Sepertinya begitu mudah, karena memang ini masa anugerah. Orang dengar percaya, mungkin dari kelompok saudara-saudara kita umat muslim juga melihat penampakan, dapat mimpi, ketemu Yesus sendiri, keselamatan terjadi, hal-hal yang ajaib terjadi. Itu karena Allah sedang menyatakan, ini hari-hari ini terus, sampai Yesus datang nanti. Dan kita jadi umat yang ikut ambil bagian dong, gereja Tuhan. Selain kita menikmati anugerah Allah ini, kita membagikan buat orang lain. Kita lanjutkan lagi ayat yang kelima. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus, juru selamat kita. Diulangi lagi. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Titus ini mengajarkan, kamu itu yang telah menerima anugerah kasih karunia Allah, anugerah Allah, di mana kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Sekarang kamu harus menunjukkan perbuatan yang baik dan benar. Karena kita adalah orang benar. Kita adalah imam kerajaan. Bukan karena kebaikan kita awalnya, tapi karena kebaikan Kristus. Karena ketaatan Kristus. Surat Roma mengatakan karena ketaatan satu orang, kita dibenarkan. Dan kita menerima kebenaran dari Kristus Yesus, diperhitungkan buat kita. Kalau kita percaya, maka kita menjadi orang benar. Karena di surat Roma dibandingkan Paulus antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Adam yang pertama, karena satu orang berbuat dosa, semua keturunannya terhitung sebagai orang berdosa. Jadi semua bayi yang lahir itu disebut sebagai orang berdosa. Apakah bayi sudah bisa mencuri? Belum, Pak. Tapi dia orang berdosa. Dari mana? Diwariskan dari darahnya Adam yang pertama. Terus kita bisa berkata, lah Tuhan berarti nggak adil dong. Masa bayi lahir aku nggak minta dilahirkan, papa mamaku yang lahirin aku, ya kan, bapak ibu kita, orang tua kita. Tapi kok lahir-lahir jadi orang berdosa? Bahkan kita masuk berkata kita dikandung dalam dosa.
lahir sebagai orang berdosa. Maka kita harus dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Maka ada Adam yang kedua yang menyempurnakan semuanya. Dan di dalam Kristus oleh ketaatan Kristus kita dibenarkan, kita jadi orang benar. Bukan karena kita membayar dengan perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita nggak pernah bisa membayar di luar Kristus ya, nggak pernah bisa membayar keselamatan kita. Dan sekarang kita jadi orang benar, imam kerajaan karena penebusan Kristus. Kita terima oleh anugerah Allah dengan iman kita. Dan sekarang dalam Kristus kita mengerti siapa kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang benar. Maka karena sebagai orang benar kita sekarang belajar hidup benar. Jati diri kita, ini identitas. Jadi dikatakan dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Allah. Kita sekarang manusia baru, ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Kalau darah kita dibedani DNA-nya, memang pasti ada DNA papa mama kita. Tapi secara rohani, darah kita ini darah Yesus. Keturunan Abraham, karena dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima semua berkat dan janji Allah di dalam Kristus. Jadi sekarang kenapa kita belajar berbuat benar, mentaati peraturan negara, mentaati peraturan di kota ini, hidup dengan tertib. Kenapa Bapak Ibu? Bukan supaya takut dihukum. Yaitu ada baiknya juga. Tapi yang pertama adalah kita tahu bahwa siapa kita. Aku ini orang benar. Aku ini orang kudus. Sekalipun hidup di Temanggung. Kita orang kudus. Maka kita belajar hidup kudus. Kadang kita bisa salah. Kadang kita bisa jatuh nih. Orang benar bisa jatuh, dia bangkit kembali. Bukan sengaja berbuat dosa. Tapi Rasul Yohanes berkata, kalau anak-anakku aku ingin supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, ingat kamu punya pengantara, Parakletos, yaitu Yesus sebagai imam besarmu. Darahnya menguduskan dosa kita, membebaskan kita. Nah, betapa mahalnya darah Kristus itu yang membebaskan kita. Kita lanjutkan lagi di slide yang berikutnya. Kita selain umat sebagai umat kerajaan, kita adalah umat yang menyeberang. Sama seperti Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia harus menyeberang. Keluar dari kehidupannya yang lama. Kita sebagai umat yang menyeberang, berbeda dengan dunia. Untuk dibedakan, dikuduskan ini maksudnya berbeda. Kehidupannya, cara hidupnya, termasuk berkatnya lain, berkat dari Tuhan. Kesehatannya lain, kesehatan dari Tuhan. Kekayaannya lain dari Tuhan juga. Hikmatnya lain dari Tuhan juga. Maka kita harus mau menyeberang. Memang cara Tuhan berkebalikan dengan cara dunia. Polanya berkebalikan. Kalau dunia lakukan apapun, bohong gak apa-apa, curi gak apa-apa gitu. Yang penting dapat keuntungan. Tuhan tidak begitu. Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. Memikul salib. Menanggung, mau berkorban, menanggung kesalahan orang lain bahkan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Itu yang diajarkan Tuhan. Jadi sangat berkebalikan. Kalau dunia, ayo balas, ikuti hawa nafsumu. Tapi kalau Yesus yang kebalikannya. Dunia dilayani, kamu belajar melayani. Ini cara Tuhan. Kita akan baca ayatnya di Keluaran pasal 14, di slide bisa ditampilkan, ayat yang kedua. Ada beberapa tempat poin penting ketika Israel menyeberang Bapak Ibu, dan ini jadi perhatian kita. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Waktu mau keluar dari Mesir, Israel menyeberang yang pertama, menyeberangi Laut Merah. Dan disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, karena setelah 10 tulah Firaun berkeras hati. Tuhan ingin bawa umatnya keluar dari Mesir. Seperti yang dia nubuatkan. Karena Tuhan sudah punya rencana buat bangsa Israel supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Dan di situ mereka berkemah sementara di Pihahirot. Maksudnya artinya adalah jurang maut atau dosa. Titik poinnya ada di sini. Bagaimana dosa itu menguasai Mesir, gambaran dunia. Dosa yang menguasai hidup manusia kita dulunya. Antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, perusak, destroyer, perusak kehidupan itu iblis, produknya dosa. Maka di kitab Kejadian Allah berkata, jangan makan buah itu, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Meskipun Adam tidak langsung mati secara fisik, tapi kematian rohani dimulai. Dan ujungnya kematian jasmani, maut masuk.
Sebelum dosa nggak ada maut berkuasa atas manusia. Tapi setelah dosa maut masuk tuh. Meskipun Adam bisa hidup 900-an tahun, toh mati. Kalau Tuhan sudah berfirman dosa itu merusak, maka Tuhan mengingatkan kita, jangan berbuat dosa. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi keuntungan buat kita. Dia pencipta kita, dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Itu merusak kamu nak, karena Tuhan itu papa kita, dia sayang. Kalau kita orang tua lihat anak kita melakukan sesuatu yang membahayakan, kita diem aja atau kita larang? Kita larang kan? Demi kebaikan siapa? Anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu hatinya Bapak kita. Tuhan tahu jangan nyentuh dosa. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Waktu disentuh memang dosa itu nikmat enggak Bapak Ibu? Kalau enggak nikmat, enggak ada yang mau dong. Iya kan? Karena feedbacknya atau imbal baliknya itu langsung. Ya contoh ya kita ambil uang di kantor, kan langsung dapat uang bisa beli barang buat belanja langsung. Tapi rata-rata yang baik itu butuh waktu. Contoh nih kita olahraga, hari ini aku mau olahraga, aku mau makan sehat. Apakah bisa langsung sehat atau berat badannya langsung turun yang obesitas misalnya? Kan nggak langsung, butuh waktu. Tapi pasti mendatangkan kebaikan, harus berkorban di awal. Kadangkala imbal baliknya nggak langsung. Baca Alkitab misalnya ini kita baca Alkitab, Bapak Gembala Om Arif udah ngajarin kita, ayo Bapak Ibu cintai firman, baca Alkitab, kita merasa nggak ada efeknya tuh Pak gitu. Ya baru berapa kali baca, harus terus menerus konsisten. Nggak bisa sehari 2 hari gitu langsung ya, butuh waktu. Mendidik anak juga sama kan, kita didik butuh waktu, nanti buahnya bertahun-tahun kemudian, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Dan itu yang harus kita pilih. Dan Pihahirot tadi Balasefon akhirnya berkemah di sana tapi tidak tinggal di sana untuk menyeberang. Dan dosa akhirnya sudah dikalahkan di dalam penebusan Kristus Yesus tadi. Kita dibebaskan dari Mesir, dari dosa, dari belenggunya, dari ikatan dosa itu oleh kuasa penebusan Kristus, oleh kuasa Roh Kudus dan firman. Kita lanjutkan lagi slide-nya, kita lompat ke ayat 13. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan keselamatan, bukan dari diri manusia sendiri. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, kepada bangsa Israel waktu itu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu kalau kita baca di Alkitab, sepertinya ada kisah-kisah seperti kisah kalau kita baca sejarah ya, cerita-cerita. Tapi itu bukan cuma sejarah bagi bangsa Israel. Nah Alkitab itu menariknya adalah, itu firman Allah, firman nubuat. Meskipun itu kisah, tapi kalau Roh Kudus memberi pengertian, itu kisah juga buat kita ternyata. Peringatan dan janji buat kita. Sekalipun ditulisnya waktu itu juga untuk bangsa Israel, tapi kita bisa ambil untuk kita juga. Maka pesan ini juga buat kita, janganlah takut, berdiri tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu posisi di tempat di mana tempat yang paling menakutkan bagi bangsa Israel. Karena mereka di tepi laut, depan mereka gak bisa kemana-mana, di belakang mereka pasukan Mesir mengejar, Firaun mengejar. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, sepertinya Tuhan membiarkan Firaun mengejar mereka. Dan Tuhan berkata supaya aku memperlihatkan kemuliaanku. Kadang kita maunya dengan cara kita ya Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel berpikir ya lebih asik ya, Mesir nggak usah ngejar dong, bikin takut aja. Di depan tinggal laut dikeringin, mereka nyebrang. Tapi ternyata yang terjadi nggak seperti itu. Tentara Firaun mengejar mereka, jadi mereka terhimpit, mereka terjepit. Dan itu diizinkan Tuhan. Kadangkala hidup kita di dalam Kristus itu kita jangan berharap bahwa kita akan lepas hidup kita, lepas dari semua masalah atau masalah akan selalu ada, tapi penyertaan Tuhan juga selalu ada. Kita berharapnya kadang salah gitu. Berharap hidup gak ada masalah di dunia ini. Kalau gak ada masalah ya kita pulang ke rumah Bapak Ibu ya. Di surga gak ada masalah. Tapi selama kita di sini masih ada. Dinamika kehidupan itu masih ada. Karena kita tinggal di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi dunia ini udah gak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu kita belajar mengenal kasih Allah yang sempurna buat hidup kita. Dikejar. Dan kemudian mereka takut dan Musa mengulurkan tangannya, kemudian laut itu terbelah. Dan disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, lihatlah keselamatan yang daripadaku. Ayat 14, Keluaran 14 di slide-nya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan
diam saja. Oh enak nih aku bisa tidur-tiduran, malas-malasan. Bukan itu pesannya. Kita tetap bekerja, kita tetap aktif, kita tetap beraktivitas. Tapi hati kita untuk konteks hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dalam setiap kita menghadapi permasalahan hidup kita bisa berdoa ini. Tuhan yang berperang bagi aku. Artinya gini, Tuhan itu peduli sama kita. Waktu kita menghadapi persoalan relasi dengan anak misalnya, kita bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang menunjukkan keselamatan yang daripadamu. Engkau yang berperang bagi aku. Engkau yang merebut hati anakku untuk bisa melayani Engkau, misalnya kalau itu harapan kita. Dan Tuhan yang bekerja. Dan kita nanti, apa yang bagian kita? Kita mengikuti tuntunan Tuhan. Minimal berdoa, mendengarkan anak kita, memberikan perhatian dan waktu. Tapi Tuhan yang berperang bagi kita. Di situ kita bisa percaya bahwa aku nggak sendiri. Tapi Tuhan beserta aku. Dalam setiap fase, dalam keseharian kita bahkan. Seringkali kita terlalu agama, kita berdoa hanya untuk hal-hal yang menurut kita penting. Padahal setiap hari kita bisa belajar membangun komunikasi dengan Tuhan. Mungkin ibu-ibu di sini yang ibu rumah tangga, setiap hari masak bingung nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, milih menu bingung ya? Nah kita bisa belajar Tuhan beri aku hikmat. Besok masak apa nih? Untuk melayani suami dan anak-anakku. Nilainya berharga nggak Bapak Ibu? Berharga. Melayani keluarga itu juga berharga. Bukan cuma di sini penting. Di keluarga sama pentingnya. Kalau hati kita punya ketulusan menghargai, melayani keluarga itu, nilainya juga tinggi di hadapan Tuhan. Bahkan nggak terlihat tuh. Kalau kita di sini dilihat banyak orang, tapi di rumah nggak ada yang lihat. Kita melayani keluarga, kadang masih disalah-salahin ya sama suami ya. Apa lagi asin banget ini. Kemarin udah masakan di Temanggung apa nih Om Arif ini? Kemarin udah nasi pecel, ini pecel lagi gitu, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita bisa menerima hal seperti itu. Tapi disitulah kita belajar melayani Tuhan dan kita hidup bersama Tuhan dalam keseharian kita. Harus kita praktekkan, iman itu dipraktekkan. Berdoa pun ya juga dipraktekkan. Supaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya masih punya anak satu kecil usia hampir 2 tahun ini, September nanti. Hampir 2 tahun, berarti 1 tahun lebih. Dia punya masalah dibuang air besarnya, agak nggak lancar. Sebagai orang tua, papa mamahnya, terutama istri saya, itu paling khawatir dengan anak. Karena kita sayang ya. Tapi kita belajar justru melalui itu, kita belajar mengandalkan Tuhan tiap hari. Bahkan supaya anak kita bisa buang air besar, kita berdoa tiap hari. Dan kalau ketika sudah keluar buang air besarnya, yang lega itu bisa orang tuanya. Kalau belum keluar 2-3 hari nih, yang stres orang tuanya, anaknya santai-santai aja. Tapi itulah pergumulan hidup kita sendiri. Maksud saya adalah kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam keseharian kita. Kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi. Mungkin kita bertanya, kenapa kok begini Tuhan, kenapa kok begitu Tuhan. Tapi itu cara Tuhan melatih kita. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Lewat semua situasi hidup kita. Tempat yang kedua, next slide. Yosua 5 ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ini waktu Israel menyeberangi sungai Yordan, waktu mau masuk tanah Kanaan. Jadi mereka menyeberang 2 kali, menyeberang Laut Merah, keluar dari Mesir, keluar dari dosa, belenggu dosa. Yang kedua, menyeberang sungai Yordan, kemudian berkemah di tempat yang pertama namanya Gilgal. Dan Gilgal itu artinya tempat peringatan. Nah kata kuhapuskan di sana, itu dari kata aslinya Galal. Galal juga berkaitan dengan kata Gilgal. Kenapa diberi nama Gilgal? Karena di sana Tuhan menghapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah disebut Gilgal. Next slide, apa itu Gilgal? Di sanalah ini yang Tuhan lakukan. Slide berikutnya, Gilgal itu adalah titik balik Israel. Ada pembaruan perjanjian karena generasi yang baru disunat. Karena generasi yang lama semua mati padang gurun. Generasi yang baru, anak-anak yang baru ini, yang baru bertumbuh, mereka belum disunat. Dan mereka disunat di Gilgal.
Gilgal itu base camp pertama, markas besar mabesnya Israel. Setelah nyebrang Yordan, mau masuk tanah perjanjian, mereka mabesnya, markas besarnya di Gilgal, tempat berkumpul, berkemah di sana. Tempat peringatan tadi, menghapuskan celah Mesir supaya diingat perbuatan Tuhan itu. Nah, di sini kita bisa mengerti sebetulnya menggambarkan apa ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa belajar bahkan di perjanjian lama kita bisa melihat Kristus di sana. Titik balik Israel dari padang gurun masuk tanah perjanjian. Di mana titik balik hidup kita? Saat kita mengenal Kristus. Betul Bapak Ibu? Pembaruan perjanjian. Di dalam Kristus kita punya perjanjian yang baru. Yang jauh lebih baik dari perjanjian lama. Bapak Ibu baca surat Ibrani, di sana Yesus dibandingkan dengan beberapa pribadi. Musa, dia lebih baik dari Musa. Bahkan gini ditulis di surat Ibrani, darah Yesus berbicara jauh lebih kuat dari darah Habel. Habel dulu dibunuh Kain, darahnya teriak, pembalasan, keadilan. Dan Alkitab berkata, darah Yesus berbicara jauh lebih kuat dari darah Habel. Apa suara darah Yesus? Pengampunan, kasih, keselamatan. Perjanjian baru kita dalam Kristus itu jauh lebih kuat dari perjanjian yang lama. Sehingga Paulus berkata kita sekarang tidak lagi berada, Roma 6, di bawah kuasa hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Justru di bawah anugerah Allah inilah dalam Kristus Yesus kita bisa terhitung sebagai orang yang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus, tapi tidak bisa menguduskan kita. Hukum Taurat itu benar, tapi tidak bisa membenarkan kita. Maka kita butuh juru selamat. Semua manusia terkurung di bawah kuasa dosa hukum Taurat. Makin diperjelas, manusia kita itu berdosa. Wah, ternyata aku nggak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Maka aku butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Dia, kita menggenapi hukum itu. Next slide, 2 Korintus 5. Digenapi dalam Kristus, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa dijadikan korban dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, dinyatakan benar oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Bapa memandang pengorbanan Kristus, maka setiap orang yang mau percaya kepada penebusannya dinyatakan benar, sah, legal, tidak bisa digugat. Paulus berkata, siapakah yang bisa menggugat kita orang-orang pilihan Allah? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita bersama Kristus yang telah dibenarkan oleh Allah, korbannya diterima, kita pun dibenarkan oleh Allah di hadapannya oleh karena penebusan Kristus. Poin yang terakhir, maka kita disebut sebagai, next slide, umat yang berkemenangan. Next slide lagi. Ketika mereka menyeberang sungai Yordan itu adalah the river of death, sungai kematian. Karena sungai itu mengalir, nanti ujungnya ada di Laut Mati, tempat paling rendah yang ada di bumi. Arti sungai Yordan adalah menurun. Kalau ngikuti sungai Yordan terus kita bisa menurun, bahkan bisa mati. Itu kehidupan dunia, menurun, mati. Kalau kita ngikuti cara dunia, kita menurun terus, makin lemah dalam semua aspek jasmani rohani, akhirnya mati. Maka Tuhan berkata, seberangi sungai Yordan, jangan ikuti arus sungai Yordan. Seberangi sungai Yordan. Dan ini yang terjadi. Yosua 3 ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat para imam suku Lewi, kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Next slide. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak 2000 hasta. Setiap kata-kata kalimat di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Kenapa disebut 2000 hasta? Kita sekarang berjarak berapa? 2000 tahun dari Yesus panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Lanjutkan lagi. Segera sudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu, pertama kali para imam yang mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Next slide.
maka berhentilah air itu mengalir. Jadi ketika para imam yang ngangkut tabut itu mencelupkan kakinya pertama kali, air itu berangsur-angsur berhenti sampai sebak ya tadi ya. Maka berhentilah air itu mengalir. Jadi ada tanah yang kering. Mirip sama ketika Israel menyeberang dari Mesir di Laut Merah itu. Mirip. Jauh sekali di dekat Adam. Kenapa ada kota atau tempat yang namanya Adam juga. Jadi waktu mereka nyebrang itu sungainya kering. Lalu melonjak menjadi bendungan jauh sekali sampai ke dekat kota Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin. Terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kadang kita perlu langkah yang pertama, langkah iman yang pertama Bapak Ibu. Seperti para imam yang membawa tabut itu, di celupan yang pertama, itu airnya kan deras. Baru sampai celupan yang pertama, baru kuasa Tuhan terlihat secara kasat mata. Nah kadang-kala hidup kita begitu, kita perlu langkah iman yang pertama. Mereka disuruh nyebrang, tapi mungkin mereka berkata, airnya deras Tuhan. Gak bisa kita nyebrang, terlalu dalam mungkin, terlalu bahaya. Tapi di langkah yang pertama, waktu hadirat Tuhan bersama mereka, tabut itu berbicara kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan, maka langkah yang pertama menyingkirkan air itu dan membuat jadi kering. Dan mereka bisa menyeberang. Next slide lagi. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tak berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kalau Tuhan memberikan kita perintah, Dia yang menyediakan. Kadang kita berpikir mustahil nih Tuhan, tapi Tuhan yang menyediakan. Butuh iman di langkah pertama. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk menabur, kadang-kala terlihat mustahil. Kalau Bapak Ibu terdorong untuk mendoakan orang sakit, tetanggamu yang sakit, kadang terlihat mustahil. Tapi sampai di langkah yang pertama, butuh langkah iman yang pertama. Menyebab sampai di kota apa tadi? Adam. Jadi dosa itu dari Adam sampai keturunannya sudah dihapus oleh darah Yesus. Karena Yesus yang menebus kehidupan kita. Ayat yang terakhir, dan semua itu digenapi di mana? Kemenangan kita terdapat di mana? Oh, yang mengalahkan kematian, Yesus Kristus. Paulus menuliskannya, ayat terakhir kita baca bersama-sama, 1 Korintus 15 ayat 55, tim present worship bisa maju ke depan. Hai maut, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pengorbanan Yesus, kematian Yesus, mengalahkan kuasa maut. Surat Ibrani mengatakan bahwa kita manusia ada di bawah kuasa maut dan kita punya ketakutan, diperhamba, diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Semua kita takut mati Bapak Ibu. Saya juga takut mati karena belum pernah ngerasain mati itu kayak gimana. Tapi sejak sekian tahun terakhir saya merasa bahwa takut saya akan kematian terkikis perlahan. Sehingga saya hari ini lebih siap mati. Tapi doa saya nggak mati tapi Tuhan datang duluan. Jadi nggak usah ngerasain kematian, boleh-boleh aja. Karena Paulus berkata akan ada generasi yang tidak akan mati. Ketika Kristus menjemput gerejanya, akan ada generasi yang diubahkan dalam sekejap tubuh kita jadi tubuh kemuliaan. Yang nggak bisa sakit lagi, selamanya muda, tanpa perlu skincare wajah Anda akan bersinar, tanpa harus pakai make up dan bedak semuanya akan bersinar. Tidak ada penuaan lagi, itu tubuh kemuliaan. Dan disitulah kita diangkat. Dan Allah telah mengalahkan maut. Kematian buat orang percaya Tuhan berkata hanya seperti orang tidur. Ini kan tubuh kita kan kemah, tempat sementara, rumah sementara. Manusia kita sebenarnya di roh yang di dalam gak kelihatan. Begitu jantung kita berhenti, roh kita akan keluar. Nanti untuk dikasih tubuh yang baru nanti pada masanya Tuhan di akhir zaman. Kita merasa bahwa kita takut mati karena kita nggak tahu nanti di sana seperti apa. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Allah di sana menantikan kita. Disediakan tempat di sorga, di Firdaus, di sorga. Nanti ada langit dan bumi yang baru dengan tubuh kemuliaan. Jantung kita berhenti sementara kita keluar. Dan disitulah kita akan justru merasakan kehidupan. Waktu kita lihat tubuh kita, kalau kita mengalami kematian nanti sebelum Tuhan datang. Kalau kita diizinkan mati, buat Allah itu tertidur.
Jadi bagi kita orang percaya sebetulnya kita udah gak bisa mati dalam tanda petik. Ya mati sih, maksudnya kita akan hidup selama-lamanya. Kita justru merasakan kekuatan dalam Allah. Buktinya keluarga Bapak Ibu yang sudah meninggal gak balik lagi tuh. Berarti mereka udah senang di sana, lebih bahagia di surga. Kalau gak senang pasti balik tuh. Sudah bahagia di sana, jauh lebih bahagia di bumi ini karena udah berjumpa dengan Tuhan. Tapi selama kita masih di bumi, kita bekerja untuk memberi buah, hidup sebagai umat kerajaan, memberitakan Injilnya, keselamatan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat setiap orang di sekeliling kita. Dan Dia telah mengenal kita jauh sebelum kita mengenal Dia. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Jadi saya ditabiskan pendeta itu tahun 2013 Bapak Ibu. Tapi saya dan keluarga itu berasal dari keluarga non-Kristen, semua satu keluarga. Bahkan penyembahan berhala, papa saya, engkong saya, kakek saya. Itu di rumah isinya sembayangan, semua patung-patung berhala itu banyak. Dan setiap kali pergi saya pernah diajak ke untuk ziarah di kubur-kubur gitu, di sunan-sunan gitu. Dan sampai suatu hari Tuhan menjamah keluarga kita. Justru dalam krisis ekonomi yang di titik nol bahkan minus. Dan mama saya bersaksi bahwa ternyata waktu saya kecil, dia antarin saya ke sekolah. Di angkot dia beberapa kali berkata, "Nang, besok kalau gede kamu jadi pendeta ya." Padahal bukan orang Kristen. Ya untung saja mama saya nggak berkata, "Kalau besok besar jadi pencuri ya," gitu enggak. Karena itu kata nubuatan. Dan setelah saya diceritain seperti itu, saya mengerti bahwa ternyata itu kesaksian hidup bahwa saya percaya bahwa Allah itu telah mengenal kita, bahkan sebelum kita mengenal Dia. Dia Allah yang memilih kita sebelum kita bisa memilih Dia. Dan kasih-Nya telah dicurahkan dan diberikan kepada kita. Sebelum kita bisa mengasihi, jauh sebelum kita bisa melayani, Allah telah membuktikan kasih-Nya dan cintanya buat kita. Dan sekarang kita mau belajar untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, silakan dipimpin. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita datang kepada Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau datang menebus kami, mati buat kami, dan naik ke surga, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan sebuah tempat untuk nanti kami selama-lamanya tinggal bersama Tuhan di surga yang mulia. Dan hari ini bagi kami yang sedang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau yang peduli dengan keadaan kami. Ketika tidak ada seorang pun yang tahu dan mengerti isi hati kami,
Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami. Dan Engkau mau untuk menolong kami. Dan Engkau sanggup untuk menolong kami. Maka hari ini kami nyatakan iman kami dalam doa kami dan percaya kami. Tuhan, Engkau mau untuk menolong kami. Sama seperti ketika Engkau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Engkau berkata, aku mau, jadilah Engkau sembuh. Dan hari ini kami percaya Tuhan mau menolong kami. Dan Engkau sanggup, Engkau mampu juga dengan kuasa-Mu menolong kami. Pagi ini biar kami terima anugerah dan kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan dan kesembuhan dalam batin kami, dalam tubuh jasmani kami. Kami terima jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan. Tuhan yang peduli dengan keadaan kami, Tuhan yang menyayangi dan mencintai kami. Kami terima jamahan-Mu. Bahkan untuk setiap pergumulan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal keuangan, Tuhan, kami percaya Engkau mau untuk menolong kami. Dan kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan sudah bukakan jalan, sudah menolong kami, membukakan jalan keluar, supaya hidup kami jadi saksi Tuhan. Jadi umat kerajaan yang bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya, kasih-Mu yang terbaik dalam hidup kami dan keluarga kami. Penyediaan, penyertaan, perlindungan, bahkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan, kita diberkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya minta untuk imamat untuk menyiapkan diri. Kami minta Ida untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa untuk kami boleh terus lebih melekat kepada Engkau. Untuk kami boleh terus berharap kepada Engkau ya Yesus. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian apa yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan, bahkan yang belum Tuhan. Kiranya Engkau juga menyucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Kiranya juga Tuhan memberkati imamat-Mu yang akan mengerjakannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu limpah atas kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yogi yang sudah memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bertumbuh semakin kuat dan surga menanti. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik dan Engkau terus mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami adalah umat kerajaan. Kami adalah umat yang menyeberang, bukan yang mengikuti arus. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi umat pemenang di hadapan Tuhan. Tuhan, suara firman-Mu sudah kami dengar, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami semuanya setiap berkat-perkatan firman itu, dan kami boleh mengerti dengan baik, maka kami boleh menjadi pelaku-pelaku setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yogi yang sudah memberkati kami. Biarlah di dalam setiap pelayanan, berkat kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah, pertolongan, keajaiban, tanda mujizat turun atas hidupnya. Tuhan juga berkati akan keluarganya untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan pagi hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan. Secara khusus Tuhan, pagi hari ini kami mengingat akan keberadaan saudara kami Bapak Frans yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati.
Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk Pak Suparwoto, supaya Engkau juga memberkati, memulihkan akan tubuh jasmaninya, sehingga kembali dikuatkan, ditolong oleh Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima